Salam teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan memberikan update terkait dengan topik ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia untuk minggu pertama bulan Januari 2021. Kalau kita lihat, seperti tahun 2020, kemungkinan besar COVID-19 isunya masih akan menderive pergerakan harga saham maupun pasar obligasi Indonesia di tahun 2021. Jadi seberapa cepat pandemi COVID-19 ini dapat ditanggulangi itu, maka akan semakin cepat pula perbaikan di pasar modal Indonesia maupun kenaikan di pasar modal Indonesia. Nah, kalau kita lihat COVID-19 ini memberikan ada secercah harapan untuk menanggulangi COVID-19 ini dari vaksin. Indonesia seperti negara-negara lainnya itu sudah akan memulai vaksin, kemungkinan besar dimulai di bulan Januari ini untuk tenaga kesehatan, dan kemungkinan besar itu akan berdampak positif terhadap penurunan kasus harian COVID-19. Diharapkan vaksin ini dapat menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 dan itu akan berdampak positif, khususnya bagi pasar saham di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tanggal 4 kemarin, bulan Januari itu ada data rilis, data penting yaitu data inflasi. Kita tahu tren inflasi ternyata mengalami kecenderungan kenaikan, baik itu dari sisi month-on-month basis maupun dari sisi year-on-year basis. Kenaikan inflasi di dalam negeri ini nggak lepas dari kenaikan komoditas global, harga komoditas global, ya. Jadi siklus kelihatannya harga komoditas global ini sudah akan memulai siklus kenaikan, ya, atau siklus boom, ya, setelah resesi yang terjadi di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat karena adanya kenaikan harga komoditas, kemungkinan inflasi dalam negeri juga akan mengalami kenaikan. Kita lihat inflasi dalam negeri kita di tahun 2020 itu masih khusus disebabkan oleh bahan makanan yang menyumbang andilnya cukup besar, ya, terhadap inflasi 0,91%, dan bahan makanan itu di tahun 2020 itu naik 3,63% atau hampir dua kali lipat dari total kenaikan inflasi. Nah, kemungkinan besar harga bahan makanan maupun harga barang bergejolak masih akan menyumbang inflasi terbesar di Indonesia di tahun 2021 karena kenaikan sudah beberapa harga komoditas pangan seperti gandum, seperti kedelai, terus juga ada ongkos angkut, barang juga mengalami kenaikan untuk komoditas tersebut. Terus juga gula, juga kita lihat ada daging sapi juga kelihatannya harganya juga akan mulai mengalami tren kenaikan. Dan terakhir adalah harga minyak yang juga sudah mulai mengalami kenaikan dan itu akan berdampak terhadap inflasi di dalam negeri. Nah, oleh karena itu, karena saya melihat ada kemungkinan tekanan inflasi yang cukup tinggi, maka BI kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku bunga di bulan Januari di RTG tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2021. Nah, kalau kita lihat dari bond market, ya, untuk melihat bagaimana hubungan dengan pasar saham, kita lihat bond market kemungkinan yield-nya akan sedikit mengalami kenaikan di Januari ini karena kita lihat indikator-indikatornya sudah menunjukkan signal bahwa yield obligasi Indonesia yang 10 tahun akan mengalami kenaikan. Dilihat dari domestic non-delivery forward 1 bulan rupiah itu sudah mengalami kenaikan, terus juga yield spread dengan US Treasury juga penurunannya sudah cenderung terbatas, terus juga kita lihat yield curve-nya juga cenderung sudah mulai melandai, di mana yang 5 tahun sudah mulai dibeli lagi oleh investor, ya, yang 10 tahun sedikit digeser. Terus kita lihat juga CDS juga sudah mengalami kenaikan. Dari 4 indikator ini kita lihat kemungkinan besar yield-nya akan mengalami kenaikan. Tapi apakah yield yang bond mengalami kenaikan itu akan mempengaruhi terhadap koreksi di pasar saham? Belum tentu juga. Karena kita lihat ada kenaikan dari harga komoditas. Kita lihat yang warna putih ini adalah Bloomberg Commodity Index, ya, harga-harga komoditas penting dunia yang dijadikan indeks oleh Bloomberg. Dan dilihat yang warna hijau ini adalah indeks harga saham gabungan. Setelah krisis 2008, itu commodity price ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, kemungkinan besar apa yang terjadi di tahun 2008 akan berulang di tahun 2021 sampai dengan mungkin 2023. Dengan kenaikan harga komoditas itu kemungkinan akan mendorong kenaikan indeks harga saham gabungan Indonesia. Jadi kemungkinan besar pasar saham kemungkinan akan cukup bullish tahun ini, ya, kalau misalkan komoditas ini mengalami kenaikan sehingga akan mendorong kenaikan harga indeks harga saham gabungan, ya. Sektor-sektor komoditas itu bisa diperhatikan seperti emas. Kemudian juga kita lihat batu bara, ada CPO, juga kita lihat nikel, gitu, ya. Itu adalah sektor-sektor yang kemungkinan akan terus mengalami kenaikan seiring dengan stimulus dari pemerintah Amerika yang mendorong siklus kenaikan harga komoditas.
Kalau kita lihat asing itu masih masuk ya di pasar saham ya, walaupun masih kecil kenaikan net buy asingnya. Bonds itu asing mengalami kenaikan ya. Bulan lalu Desember itu sekitar 200 juta dolar dan kemungkinan akan ada sedikit koreksi di bulan Januari ya, dan kemungkinan akan switching ke pasar saham. Sehingga kalau saya perhatikan pasar saham kita masih ada kemungkinan untuk terus mengalami penguatan sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2021 ini. Nah, data-data penting untuk minggu ini yang perlu diperhatikan adalah data pasar tenaga kerja di Amerika untuk bulan Desember. Jika data pasar tenaga kerja di Amerika bagus di bulan Desember, maka itu akan mendorong kenaikan indeks harga saham gabungan di Amerika ya, Wall Street ya, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, itu akan mengalami kenaikan dan diperkirakan kalau di sini konsensus itu memperkirakan untuk unemployment rate itu akan mengalami kenaikan sekitar 6,8% dari 6,7%. Nah, kalau misalkan ternyata di bawah unemployment rate ya, itu akan memberikan katalis positif bagi pasar saham global. Dan kita harus memperhatikan kemungkinan besar sih, saya lihat ada perbaikan sedikit di pasar tenaga kerja Amerika dengan adanya stimulus fiskal yang di pass on bulan Desember lalu, kemungkinan baru akan terdampak di bulan Januari, tapi melihat data Purchasing Manager Index di Amerika yang sudah mengalami ekspansi yang berkelanjutan, saya lihat pasar tenaga kerja Amerika diperkirakan dapat cukup membaik di bulan Desember. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam.